Jadi kita harus menguji yang datang kepada kita itu, kita ukur dengan Al-Quran, kita ukur dengan syariat. Itu ukurannya. Kalau keluar dari syariat, keluar dari Al-Quran, keluar dari hadis, itu tolak tuh, nggak ada itu. Nah, ada satu pengalaman saya. Satu kali di tempat sholat saya, di rumah saya ada tempat sholat di Padang itu. Ya sekarang juga demikian. Jadi di rumah itu saya selalu membuat tempat sholat keluarga. Gitu. Pada suatu malam, tiba bisikan kepada saya. Ini pengalaman yang sulit saya lupakan. Apa bisikan itu? Dia tidak menyebut nama, tapi dia mengatakan, saya akan memberikan kamu sebuah ilmu yang sangat hebat sekali. Ini wallahi, ini betul-betul saya mengalami peristiwa seperti ini. Bukan membuat-buat, bukan berdasarkan saya membaca kitab, lalu saya katakan itu sebagai pengalaman saya. Tidak. Karena ada pula orang cenderung, dia baca kitab, lalu dikatakannya dah, isi kitab itu sebagai sebuah pengalaman diri sendiri. Padahal itu dari hasil bacaan kitab, bukan pengalaman. Kalau saya tidak, betul-betul pengalaman saya, wallahi. Betul-betul bisa mengalami sendiri. Apa kata dia? Saya akan memberi kamu satu ilmu yang sangat sakti sekali. Ilmu sakti. Apa ilmunya? Ketika kamu tunjuk Gunung Merapi itu akan meletus. Ketika kamu tunjuk pohon kelapa, batang kerambir akan putus. Tapi syaratnya satu, ujarnya. Apa syaratnya? Kamu tidak boleh sholat. Nah, itu dia. Syaratnya adalah tidak boleh sholat. Artinya apa? Salat saya itu digadaikan dengan ilmu yang tidak mungkin. Kalaupun ada, nggak mungkin juga. Kenapa nggak mungkin? Saya tunjuk Gunung Merapi, meletus. Sedang gempa aja lah heboh orang. Udah gempa aja, bergoyang aja Gunung Merapi, keluar saja lava di perutnya itu, udah heboh orang. Ya kan? Apalagi meletus. Kamu darat itu. Kamu sudah akal kan? Yang akan dikasihnya. Walaupun iyalah misalnya kan, tapi tidak berguna. Mudarat, musibah. Kita mendatangkan musibah kepada orang. Lavanya aja keluar tuh orang udah heboh gitu. Nah, begitu juga putus batang kelapa. Kita tunjuk batang kelapa, putus apa batang kelapa kita putus. Artinya ilmu yang diberikan itu ilmu yang membawa mudarat. Dan syaratnya mahal. Tidak boleh salat. Apa saya katakan? Kalaulah salat saya akan digadaikan untuk ilmu ini, tidak apa saya tidak berilmu. Tujuan saya menuju kepada Allah SWT ini bukan untuk menuntut ilmu, bukan untuk jadi orang sakti. Dan karena itu kepada murid-murid saya dulu, saya mengatakan, kalian kalau belajar kepada saya oleh karena keramah-keramah, nggak ada. Saya nggak ada punya keramah. Belajar dengan saya oleh karena keramah-keramah, nggak ada. Dan saya tidak mempunyai keramah. Sehingga saya dulu mempunyai keyakinan, saya tidak ingin orang belajar tarikah dengan saya oleh karena keramah saya. Nggak ingin saya. Dan itu kalau menurut pendapat saya juga tidak benar. Masa orang belajar dengan saya oleh karena keramah saya? Apa keramah saya? Ya, macam-macam lah misalnya kan. Segini kan udah sembuh. Atau saja bicara orang yang sakit, lu sembuh. Atau macam-macam lah misalnya kan. Oleh karena itu datang orang belajar kepada saya. Karena saya keramah. Itu nggak benar itu. Nggak benar. Menurut pendapat orang boleh saja benar. Kalau menurut pendapat saya nggak benar itu. Jadi mengumumkakan keramah-keramah di hadapan publik, membicarakan keramah-keramah di muka publik untuk mengatakan kita itu dekat kepada Allah, untuk mengatakan saya itu wali Allah, menurut pendapat saya itu tidak benar. Bisa salah orang untuk belajar dengan kita. Jadi saya tidak mengungkapkan keramah-keramah. Oleh karena itu saya mengatakan kepada murid-murid saya dulu, belajar kepada saya memang betul-betul kamu ingin menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena keramah-keramah. Jadi itu yang menjadi keyakinan saya. Sehingga ketika datang bisikan itu, saya tolak. Saya nggak perlu saya keramah. Saya nggak perlu menjadi orang sakti.
Saya nggak perlu jadi orang siapa-siapa. Saya tidak ingin menjadi siapa-siapa. Nah, itu kesimpulan saya ketika itu. Saya tidak ingin menjadi siapa-siapa. Sampai sekarang saya tidak jadi siapa-siapa. Saya tidak ingin menjadi siapa-siapa gitu. Kenapa? Karena kita diperintahkan adalah beribadah kepada Allah, ubudiyah kepada Allah. Tidak ada yang lain. Ini bukan karena kita ingin mendapat karamah lalu kita melakukan ini, melakukan ini. Tidak. Bukan karena guru itu karamah, sakti, hebat, lalu kita berguru ke dia. Salah tuh kalau ada orang berpendapat seperti itu. Kalau ada orang ingin berguru kepada seorang karena orang itu adalah mempunyai karamah, salah Anda. Tidak usah aja Anda belajar ke dia, karena sesat nanti. Bisa tersesat. Karena Anda belajar kepada orang tidak mengharapkan karena keridhaan Allah SWT. Dia yang dituntut kepada orang tua ilmunya, ilmu yang mengajak kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru benar, bukan karena karamah. Dan kita yakin orang itu memang mempunyai ilmu yang dapat mengantarkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru, bukan karena keramahnya. Ada orang banyak bicara tentang keramah-keramah gurunya. Oh, guru saya musik, saya mempunyai keramah semusik saya sebagai 1000. Enggak ada gunanya itu. Apa gunanya keramah itu? Yang penting guru itu menuntun murid untuk menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan si murid itu meyakini gurunya itu mampu menuntun dia, mengajar dia kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Jadi itulah pengalaman saya yang sangat monumental sekali, yang sangat terkesan saya tolak. Salat saya gadaikan dengan kesaktian tidak masuk di akal. Saya salat. Alhamdulillah sampai saat ini. Apakah dengan demikian saya tidak punya ilmu? Memang tidak ada ilmu itu saya. Dan saya nggak perlu ilmu itu. Nggak perlu saya ilmu itu. Nggak penting. Yang penting kita sholat. Jangan sholat kita tuh sampai tergadai. Jangan sholat kita tuh sampai tergadai oleh sesuatu yang masuk di akal gitu. Enggak yang dikatakan orang keramah, enggak ada itu. Jangan sampai sholat tergadai. Hanya sholat itulah yang milik kita. Hanya salat itulah yang menjadi milik kita. Sekarang milik kita itu pula yang diambil. Gila enggak? Itu makanya saya tolak. Itu pengalaman saya. Betul-betul. Itu yang saya alami. Saya tolak. Enggak ada. Akhirnya hilang bisi-bisikan itu. Jadi kita harus menguji yang datang kepada kita itu, kita ukur dengan Al-Quran. Kita ukur dengan syariat. Itu ukurannya. Kalau keluar dari syariat, keluar dari Al-Quran, keluar dari hadis, itu tolak itu. Enggak ada itu. Nah, yang hak itu datang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan syariat, bahkan mengukuhkan Al-Quran dan syariat dan hadis. Mengukuhkan, bukan menolaknya, bukan mempertentangkannya. Dan datang kepada kita itu seperti kita berada, suasana kebatin kita nyaman. Kalau boleh kita katakan seperti kita berada di surga gitu. Nyaman, tenang, adem, enak gitu. Ketika terjadi interaksi dengan rohani orang-orang saleh, rohani wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak gelisah, tidak membuat kita itu panas, amarah, dongkol, jengkel, bawaan kita itu marah saja. Itu pasti datang dari yang batin. Itu indikator-indikatornya. Jadi kalau Anda mengalami peristiwa-peristiwa yang menyebabkan Anda merasa marah, kesal, bawaannya, darah berdebar-debar, perasaan tidak enak, itu pasti sifatnya negatif. Datang dari yang batil. Tolak saja. Apakah Anda membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, istighfar, dan segala macam. Sehingga Anda terlindung dari gangguan bisikan-bisikan si khanas, waswasil khanas itu, bisikan-bisikan si khanas itu kan terlindungi. Oleh karena itu, perlu kalau kita menempuh perjalanan spiritual itu mempunyai seorang guru, dan guru itu dia mempunyai pengalaman dalam hal-hal yang berhubungan dengan spiritual. Punya pengalaman, bukan mempunyai pengetahuan dari buku-buku. Ini catat. Bukan dia mempunyai pengetahuan itu berdasarkan kitab-kitab yang dibacanya.
Tapi pengetahuan itu timbul dari pengalaman yang dialaminya sendiri di dalam menempuh perjalanan spiritual menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia masih sebagai murid atau ketika dia sudah menjadi guru sekalipun. Itu saudara-saudara ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti pengetahuan tentang bisikan-bisikan gaib yang datang kepada kita. Bagaimana caranya kita membentengi diri dari gangguan-gangguan, dari bisikan-bisikan makhluk gaib itu. Harus ada indikator-indikatornya. Dan kalimat yang disampaikannya harus diuji dengan Al-Quran, diuji dengan syariat, diuji dengan hadis. Dengan keluar dari itu. Itu yang ujian yang kita gunakan untuk mengukur kebenaran kalimat-kalimat yang sampai kepada kita. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, seperti dikatakan tadi, kamu bisa beri kesaktian, bisa tunjuk gunung-gunung meletus, tunjuk ini dengan syarat kamu tidak usah salat. Itu tolak saja itu batil itu. Itu contohnya yang saya alami. Dan banyak lagi perkataan-perkataan semacam itu yang barangkali tidak di sini tidak mungkin saya sampaikan begitu banyaknya, karena pengalaman spiritual itu yang saya tempuh selama 20 tahun itu waktunya durasinya 24 jam, durasinya 24 jam. Artinya dalam kehidupan sehari-hari saya selama 20 tahun itu adalah berada dalam suasana spiritual itu. Apanya itu? Zohnya. Mohon maaf saudara-saudara apabila yang saya sampaikan itu terkesan sombong, angkuh, tidak. Itu hanya sebuah pengalaman spiritual yang saya alami, bukan dari pengalaman yang saya baca. Beda dari kitab dengan apa yang kita alami. Demikian saja, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.